yang senantiasa terberkati. Selamat malam, Shalom, salam damai sejahtera, berkah dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan pada kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus bahwasanya telah membimbing kita sepanjang hari kita beraktivitas apapun. Tuhan menuntun kita ke gereja pada malam hari ini untuk bersama-sama membangun peribadatan, yakni Rabu Abu. Malam hari ini, Rabu 22 Februari 2023, kita bersama-sama membangun ibadah Rabu Abu yang merupakan sebuah tanda bahwa kita memasuki masa Raya Paskah, yaitu pertanda memasuki masa Prapaskah. Ibadah Rabu Abu malam hari ini kita lakukan dengan penorehan abu di dahi. Simbol abu di sini sangatlah alkitabiah yang menandakan simbol kesedihan, kerapuhan, dan kelemahan. Karena itu kita semua membutuhkan pemulihan. Adapun penorehan abu, jemaat akan dilayani oleh petugas 2 orang, yakni majelis jemaat yang akan membawa abu dan menorehkannya. Nanti 2 orang majelis tersebut ada berada di kanan kiri bangku Bapak Ibu sekalian. Jemaat datang bergiliran ke depan 2 orang yang membawa abu tersebut. Pembawa abu akan berjalan ke bangku-bangku di mana Bapak Ibu Saudara berada. Jemaat dengan bergiliran tidak perlu berebut dan diusahakan tidak melewati temannya. Jadi bisa jika lewat ke sini akan berputar supaya tidak tabrakan dengan temannya. Dalam hal ini diharapkan penorehan abu tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan setelah ditorehkan, disilakan duduk kembali di tempat semula. Lakukan dengan hati dan perasaan, bukan dengan candaan atau gurauan. Atau dengan sebelum itu sudah berfoto ria dulu. Karena ini Rabu Abu, lakukan dengan hati. Lakukan dengan perasaan. Oleh karena itu, selamat beribadah Rabu Abu sebagai permulaan masa Raya Paskah. Saatnya kita akan memasuki panggilan ibadah umat milik Tuhan yang senantiasa terberkati. Disilakan untuk berdiri. Kita akan memasuki panggilan ibadah. Pada hari ini, kita bersama memasuki permulaan masa Paskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa. Mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mengkuduskan dan memperbarui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama membuka peribadatan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama dan kedua. Saat ini, sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah
suci-suci untuk selamanya, dinyanyikan Allah surga. Pujian Tuhan beserta malaikat. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali masa Prapaskah saat ini dengan melaksanakan ibadah Rabu Abu. Mari ibadah kita lakukan dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai, dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Tema ibadah Rabu Abu mengawali masa Prapaskah saat ini adalah GKJW meneladani solidaritas Yesus dalam keseharian. Masa Prapaskah adalah saat bagi kita untuk mengenang dan menghayati kembali karya pelayanan Yesus di dunia. Karya pelayanan Yesus yang tampak dalam pengajarannya, kesaksian hidupnya, perjumpaannya dengan sesama, dan mujizatnya. Kesemua karya pelayanan tersebut ia lakukan dengan sepenuh hati sebagai bentuk ketaatannya kepada kehendak Bapa. Yesus solidaritas dengan manusia. Dia adalah Allah yang turut merasakan apa yang dialami dan diderita oleh manusia. Untuk itu, kita sebagai umat-Nya senantiasa dipanggil untuk meneladani solidaritas Yesus dalam sikap dan laku hidup kita sehari-hari. Dengan hidup meneladani solidaritas Yesus, kita akan dapat merasakan karya kasih Allah dalam hidup kita. Kidung Jemaat 179, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yesus kau kehidupanku, kau penumpas mautku, negara kau di
mengungkapkan mazmur pengakuan dosa terdapat dalam kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan ayat 15. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Marilah menghayati pengakuan ini dengan pujian Ku Ingin Menghayati. Kidung Jemaat 158.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan nanti dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Saya ulang, Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu sudah Engkau nyatakan kepada kami. Saat ini kami boleh datang beribadah pada ibadah Rabu Abu ini. Ini adalah kasih-Mu yang luar biasa, yang sudah Engkau nyatakan kepada kami semuanya. Ya Tuhan, namun siapakah kami? Tentunya banyak dosa kesalahan. Oleh karena Tuhan kami mohon pengampunan akan segala dosa pelanggaran kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Terlebih Engkau memberikan roh hikmat, kebijaksanaan kepada kami semuanya. Terkhusus kepada Bapak Pendeta Muryo Jayati yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh hidup dan menghidupi kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Amin. Matius 6 ayat 1 sampai 6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa, berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahagia bagi setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, memelihara dalam hidupnya, terlebih yang senantiasa melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga damai dan sejahtera Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Kesadaran untuk bertobat, itulah tema ibadah dalam Rabu Abu saat ini. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan, kenapa ada orang yang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Ada anak yang tidak bisa menghentikan kebiasaannya kepada orang tua berbohong. Padahal anak tersebut sudah sering dimarahi oleh orang tuanya. Kamu jangan berbohong. Berbohong itu dosa. Ada orang yang suka berbohong kepada pasangannya. Padahal dia sudah sering ketahuan berbohong dan menyebabkan pertengkaran dalam keluarga. Banyak orang ingin berhenti untuk melakukannya kesalahan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghentikan. Kebiasaan bohong terus-menerus, tapi punya keinginan, saya pengen berhenti berbohong. Tetapi ia susah untuk mengetahui bagaimana caranya untuk melakukannya. Karena mereka itu melakukannya dengan tidak memiliki satu kesadaran yang penuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran adalah hal yang dirasakan atau yang dialami oleh seseorang. Dalam arti lain, dari kesadaran ada sebuah keinsapan. Kesadaran adalah suatu kondisi individu yang tahu terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang ia perbuat, sehingga bisa memberikan jawaban terhadap rangsangan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah sebuah arti. Banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang melakukan hal yang benar. Semuanya itu dilakukan karena mereka takut dihukum. Kalau saya tidak bertobat, saya akan merasa malu. Saya akan berhenti untuk hal-hal yang negatif, karena kalau saya melakukan tindakan itu, saya akan dihukum. Sementara banyak orang yang mau berhenti terhadap hal tersebut adalah karena merasa dirinya takut. Takut tidak disenangi oleh temannya, takut tidak disenangi oleh tetangganya, atau bisa juga takut kesenangannya itu menjadi terganggu. Apapun yang dilakukan, sesungguhnya adalah didasarkan rasa takut
tanpa ada keinsapan atau tanpa ada kesadaran. Hari ini, dalam memasuki masa-masa Raya Paskah yang diawali dalam Rabu Abu, kita diajak untuk merenungkan kesadaran untuk bertobat. Pertobatan jika tidak berasal dari pancaran hati kita yang paling dalam. Pertobatan jika tidak dilandasi dengan kesadaran yang tinggi, maka akan cenderung memamerkan kesalehannya, memamerkan kebaikannya kepada banyak orang, supaya kebaikan kesalehannya itu bisa dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain karena bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perilaku orang yang suka pamer dan haus pujian inilah yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini. Janganlah dunia di mana kita hidup dijadikan tempat pertunjukan untuk memamerkan perbuatan baik yang dilakukan supaya dilihat oleh orang lain. Jika ingin memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Artinya adalah bahwa janganlah pamer ke orang lain, bahkan pamer ke dirinya sendiri saja yang disimbolkan tangan kiri dan tangan kanan sebagai anggota tubuh kita sendiri. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri pun diharapkan jangan diketahui, jangan dipamerkan. Itu juga tidak diperbolehkan. Pamer terhadap diri sendiri bisa dilakukan dengan mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan lalu memuji diri sendiri. Bagian ini tidak bisa diartikan secara mutlak bahwa kebaikan kita tidak boleh dilihat oleh seseorang atau orang banyak. Misalnya, kalau kita mau memberi sedekah, harus tengah malam, supaya orang lain tidak melihatnya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, penekanannya bagian ini adalah tidak boleh pamer dengan tujuan untuk dipuji oleh orang lain. Jadi, yang ditekankan bukan soal kerahasiaan dalam memberi, dalam mengaturkan persembahan, melainkan soal motivasi yang ingin dipuji apa yang ia lakukan, apa motivasinya. Karena terkadang perbuatan baik itu juga perlu untuk dilihat oleh orang lain supaya bisa menjadi teladan kebaikan itu. Yesus mengingatkan jangan meniru orang Farisi dan ahli Taurat yang suka berdoa di tempat umum seperti di rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan dengan tujuan supaya orang lain melihat dirinya saleh, supaya orang lain melihat dirinya baik, supaya orang lain melihat dirinya itu dekat dengan Tuhan. Akan tetapi, biarkanlah ketaatan kita berdoa hanya dilihat oleh Bapa saja. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, penekanannya bagian ini terkait dengan jangan berdoa hanya untuk dipamer-pamerkan. Hal ini bukan berarti tentang di mana tempat kita boleh atau tidak boleh berdoa. Juga tidak menekankan kerahasiaan kita dalam berdoa. Seperti kalau kita harus berdoa, tidak boleh orang melihat atau dalam suasana yang sepi. Tetapi ini ingin menekankan bahwa kita tidak boleh memamerkan doa dengan tujuan supaya dipuji oleh manusia, supaya dipuji oleh sesama kita, tetapi biarkanlah apa yang kita ungkapkan dalam doa, biar Tuhan yang memuji, yang mendengarnya. Begitu juga tentang berpuasa. Masa-masa Paskah adalah masa-masa di mana kita semua
diajak untuk berpuasa, berpantang, untuk menghindari tindakan, perbuatan, pikiran yang jauh dari Tuhan. Kita diajak untuk melihat bagaimana berpuasa yang dikritik oleh Yesus. Puasa adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi supaya mereka mendapatkan pujian. Mereka berpuasa dengan membuat mukanya muram, sehingga orang akan bertanya, oh, sampean puasa, Anda sedang berpuasa. Apa yang ia lakukan, mereka lakukan supaya orang lain bertanya, supaya orang lain memujinya, supaya orang lain memberikan penghargaan kepada orang yang sedang melakukan kegiatan dan kegiatan yang baik itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebutuhan untuk memperoleh pujian dan penghargaan itu seringkali mendorong seseorang untuk melakukan banyak cara, baik dalam hal penampilan, apa yang dipakai, tingkah lakunya, bahkan juga dalam ritual keagamaannya. Apapun yang dilakukan tampaknya itu adalah merupakan perbuatan baik yang menyenangkan hati banyak orang. Akan tetapi, perbuatan itu tidak didasarkan pada kesadaran, sikap yang penuh kasih dan murah hati, melainkan karena perasaan takut kalau tidak dipuji, takut kalau tidak disapa, takut kalau tidak diberikan penghargaan, takut tidak mendapatkan teman, takut tidak mendapatkan dukungan, takut tidak diperhatikan, bahkan takut mendapatkan hukuman dari Tuhan kalau saya tidak berbuat baik. Orang seperti ini tidak hanya ingin mengelabui sesama, akan tetapi juga ingin mengelabui Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa mengetahui isi hati manusia. Padahal Allah penuh kasih itu adalah Allah yang Maha Tahu. Mengawali Prapaskah dalam ibadah Rabu Abu dapat menjadi awal bagi kita semua untuk merasakan kasih Allah yang mendamaikan hati kita. Sekarang waktu yang tepat bagi kita untuk menerima tawaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi pada diri kita. Tetapi yang jelas, Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk menerima tawaran keselamatan. Maka manfaatkanlah kesempatan itu. Yakinlah bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Allah dalam suasana Raya Paskah 40 hari ini. Allah yang penuh kasih akan selalu ada. Dan pengharapan hari depan yang lebih baik selalu disediakan oleh Allah ketika kita mau berpantang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan menyatakan hal-hal kebaikan dalam hidup kita. Mari kita bertobat, bukan karena takut mendapatkan hukuman dari Allah, melainkan karena kita memiliki Allah yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus yang berkarya dalam hidup kita. Mari kita bertobat dengan penuh kesadaran diri. Tuhan akan menuntun kita, menyertai dalam masa-masa Prapaskah, sehingga hidup kita semakin hari semakin dibangun oleh Tuhan. Amin. Saat teduh buat kita semua.
Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, sabda Tuhan yang sudah kita renungkan, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 369A, Ya Yesusku berjanji, dinyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan memasuki dalam pelayanan penorehan abu. Abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa. Dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita.
hanya debulah aku. Sebuah pujian, mari kita nyanyikan. Sebelum kita menorehkan abu, mari kita menghayati tentang abu secara litani. Daun palem telah dibakar dan menjadi abu. Inilah kita, abu. Allah Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami lemah. Allah Maha Kasih, kami mengakui masih tidak setia. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku masih berpikiran negatif terhadap sesama. Allah Maha Kasih, kami mengakui kami masih menendam terhadap sesama. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama. Allah Maha Kasih, kami mengakui kami masih melecehkan sesama. Engkau Maha Kasih, Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami, ya Allah. Bersama-sama kita menyanyi, ampunilah aku dalam cintamu.
bersama kita menjalani masa Prapaskah dengan kesungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita menjalani masa 40 hari ini dengan menilik diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang, dan memberi sedekah. Mari kita datang pada Tuhan untuk diingatkan bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus.
Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan 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 percayalah kepada Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan 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 percayalah kepada Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah,
dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Sekarang layanilah saudara-saudara. Jemaat dipersilakan untuk berdiri menuju kepada petugas. Percayalah pada Yesus dan bertobatlah. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. 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 Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Di dalam kasih-Mu Bertobatlah kembali pulang dan percayalah baru kepada Yesus. seturut kehendak-Mu. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. 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 Percayalah dan bertobatlah. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. 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 Bertobatlah
dan percayalah kepada Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Nyanyikan bersama-sama, ampunilah aku. Basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali ulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Terus ayat 2 dan 3. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan wayu. Namun Kau mengingat aku, rahmat-Mu mengangkat aku. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Sambut peluk hangat-Mu dalam kalbu, terisak terseduh. Ku tahu seluruh hidupku ubahlah menjadi baru. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru. Dan kemurahan-Nya. Malam ini kami umat-Mu akan memulai memasuki dalam masa-masa Raya Paskah yang kami tandai dengan ibadah Rabu Agung.
Melalui ibadah ini semakin mengingatkan kepada kami supaya laku hidup sehari-hari mencerminkan kehendak Tuhan, bukan supaya dipuji, bukan supaya dihargai, tetapi kami menyatakan laku yang baik karena Tuhan telah meneladani dalam hidupnya. Kami sadar sebagai debu, sebagai aku yang rapuh, rentan dengan dosa-dosa. Mohon kekuatan-Mu, hikmat-Mu, kemampuan yang datang dari Tuhan, agar kami dapat menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, boleh berbagi dengan sesama, boleh mendisiplinkan diri, boleh berlaku adil, dan hal-hal yang Kau berkenan untuk kami lakukan. Kami serahkan kepada-Mu setiap pelayanan kami di Gereja Kristen Jawetan, dalam lingkup majelis jemaat, majelis daerah, dan juga majelis agung. Lindungi, sertai, dan berkati cita-cita kami untuk ikut ambil bagian dan mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah dapat terwujud lewat kegiatan yang kami lakukan. Anggota majelis jemaat yang telah Tuhan pilih untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan pelayanan, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, agar semua boleh terjadi dan terlayani demi kemuliaan nama Tuhan. Setiap warga jemaat yang telah ikut ambil bagian dalam menghidupi persekutuan kami di tempat ini, berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Bila dalam hidup terdapat pergumulan secara pribadi dengan Engkau, pergumulan pribadi kami dengan sesama kami mohon uluran tangan-Mu untuk membuka hati, agar kami memiliki satu pengharapan hanya di dalam Engkau, karena Tuhan sumber kekuatan dan kehidupan kami, yang sanggup untuk ikut ambil bagian menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami. Kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Saudara kami yang saat ini sedang sakit, berikanlah sembuh dengan perantaran obat-obatan yang disediakan. Saudara kami yang undur dalam persekutuan, Tuhan mengetuk hatinya. Suatu saat saudara kami dapat berhimpun bersama-sama untuk menghayati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pergumulan bagi para pemuda-pemudi gereja-Mu yang akan melanjutkan generasi kami ke depan. Biarkanlah Tuhan memberkati setiap pergumulan yang belum mendapatkan jodoh, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sedang berupaya untuk mendapatkannya, sertai dan tuntun mereka. Mereka yang sedang menyelesaikan studinya, kiranya Tuhan memberikan kelancaran supaya anak-anak kami dapat meraih sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan panitia-panitia yang ada di Gereja Kristen Jawetan Mojowarno. Panitia Paskah, panitia unduh-unduh. Kiranya Bapa memberkati setiap rancangan yang ada, supaya dapat menjalankan tugas kegiatan ini lancar karena Tuhan yang berkarya kepada kami, dan kami semua semakin hari semakin terbangun untuk ikut ambil bagian dan memuji memuliakan nama Tuhan. Negara bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa kami dari presiden sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Ajarkan kepada kami untuk bisa menjadi warga negara yang baik, membangun bersama-sama demi kemajuan bersama-sama pula. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian acara Paskah ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami masing-masing dapat menghayati karya Tuhan yang besar kepada kami,
sehingga hidup kami semakin hari semakin terbangun, nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Demikian doa ucapan syukur, semuanya itu kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita yang didasari dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang begini bunyi firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukanlah sebagai perintah. Maaf, saya ulangi lagi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan dasar firman yang telah kita baca tadi, marilah kita dengan sukacita mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7. Kita pujikan bait yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukan nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidup.
Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena kasih setia Bapa terhadap kami semua. Di sepanjang hari ini Bapa, Engkau telah menyertai di dalam kehidupan kami. Kami telah menerima berkat-Mu yang begitu besar, yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas semuanya itu. Sebagai ungkapan syukur kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini harum di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau mampukan kami semua untuk menjadi alat kepanjangan tangan-Mu, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa, mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa berkati kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai mereka, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, setelah ibadah ini selesai, kami bersama-sama akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami masih memohon kepadamu, kiranya Engkau sertai kami di perjalanan kami, dari tempat ini hingga sampai di rumah kami masing-masing. Kami boleh menjumpai keluarga kami dengan keadaan sehat, selamat, dan penuh sukacita. Inilah Bapa yang menjadi doa permohonan kami. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan. Masih tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam masih berdiri, marilah kita jalani masa Prapaskah ini dengan menjaga hidup kita, berkenan kepada Allah. Kita meneladani Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kita mau berbagi dengan sesama, terlebih marilah kita saling mengasihi dan mendoakan sebagai umat Allah dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menopang kita. Yesus menginginkan daku. Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan memberkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menerangi hidupmu dan menuntun Engkau. Roh Kudus sumber hikmat menganugerahkan kekuatan, kasih, dan damai sejahtera dalam hidup saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
demikian umat milik Tuhan yang terkasih, yang senantiasa terberkati, usai sudah peribadatan kita Rabu Abu yang menandai permulaan masa Prapaskah atau masa Raya Paskah. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat berproses di masa Raya Paskah. Terima kasih untuk pengiring pujian, singer, dan juga multimedia, dan juga para panitia yang telah menyiapkan ibadah Rabu Abu. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati pelayanannya. Selamat malam, selamat memasuki masa Raya Paskah. Kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Hanyalah debu hidupku, hilang lenyap di hembusan